warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Perkenalkan, nama saya Sabitri Dina Daryani, NIM-nya 64270. Saya akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi metode sinkron materi optimisasi jumlah tipe rumah dengan metode sinkron pada proyek perkembangan perumahan. Adapun anggotanya kalau saya Nama saya Sinta Watvika Catherine Bagus dengan NIM 64201348. Di sana ada Devika Agusti dengan NIM 6420754 dan Fitria Dwi Septiani dengan NIM 64289. Sebelumnya mulai ke pembahasan riset operasional dari rumah kami akan membahas terlebih dahulu apa itu program hunian dan metode sinkron yang akan kami gunakan dalam riset operasional itu. Saya akan menyampaikan hasil dan pembahasan dari metode program hunian menurut kami NL 2019 ayat 20 program hunian sebagai sebuah metode matematik yang digunakan untuk mencapai pemecahan algoritma sebuah fungsi hunian melalui pengusahaan sumber daya terbatas yang dimiliki sebuah organisasi atau perusahaan serta telah disusun menjadi fungsi kendala yang hunian menurut Mendagri dan Sakyatwan 2019 ayat 6 program hunian merupakan suatu metode pemecahan aplikasi dapat berupa estimasi atau menghasilkan keuntungan dan dapat berupa estimasi atau menghemat biaya secara matematik melalui pemaksasian sumber daya yang terbatas yang dimiliki perusahaan atau organisasi dengan memperhatikan batasan-batasan yang ada untuk mengetahui seluruh alternatif dan memilih yang terbaik. Syarat personal dapat dimencarkan dalam metode ekonomi. Satu, fungsi objektif harus didefinisikan secara jelas dan dinyatakan sebagai fungsi objektif yang dilihat misalnya jumlah hasil jualan harus maksimal, jumlah biaya transport harus minim. Dua, harus ada alternatif pemecahan untuk dipilih salah satu yang terbaik. Tiga, sumber-sumber dan aktivitas mempunyai sifat yang didapatkan. 4. Fungsi objektif dan tidak sama untuk menunjukkan adanya pembatasan harus hunian. 5. Level keputusan harus positif, tidak boleh negatif. 6. Sumber dan aktivitas mempunyai sifat dapat dibagi. 7. Sumber-sumber dan aktivitas mempunyai sumber yang terbatas. 8. Aktivitas harus proporsional terhadap sumber-sumber. Hal ini berarti ada hubungan yang linear antara aktivitas dengan sumber-sumber. 9. Model programming deterministis artinya sumber dan aktivitas diketahui secara pasti. Metode sinkron. Metode sinkron adalah suatu metode yang secara sistematis dimulai dari suatu pemecahan dasarnya yang Fidensburg, pemecahan yang Fidensburg lainnya, dan ini dilakukan berulang-ulang dengan jumlah ulang yang terbatas sehingga akhirnya tercapai suatu pemecahan dasar yang optimum dan pada setiap langkah menghasilkan suatu hasil dari fungsi tujuan yang selalu lebih besar, lebih kecil atau sama dari langkah-langkah sebelumnya.
Metode Simplex menurut Al-Fakri. Menurut Ditnawati 2012, metode Simplex merupakan suatu metode yang secara sistematis dimulai dari suatu pemecahan dasar lainnya yang dilakukan berulang sehingga akhirnya tercapai suatu pemecahan dasarnya yang berbeda kepada setiap angka masukkan suatu nilai dari persetujuan. Menurut Undang-Undang 2016 ayat 20, metode Simplex digunakan untuk masalah program ilmiah yang melibatkan lebih dari dua variabel, di mana jika grafik digunakan akan mengalami kesulitan. Metode Simplex juga dapat digunakan untuk mencapai permasalahan dengan dua variabel. Metode ini melaksanakan masalah program ilmiah melalui perhitungan hipotetika interpretasi, di mana langkah-langkah perhitungan sama-sama diulang berkali-kali sebelum solusi optimum dicapai. Langkah-langkah metode Simplex. 1. Langkah 1. Mengubah fungsi tujuan dan batasan-batasan fungsi tujuan diubah menjadi fungsi implisit. Misalnya fungsi tujuan tersebut Z sama dengan C1 X1 plus C2 X2 plus sampai Cn Xn diubah menjadi Z sama dengan Cx plus Cx plus sampai Cx sama dengan 0. Langkah 2. Menyusun persamaan-persamaan di dalam tabel. Setelah formulasi diubah, kemudian disusun ke dalam tabel seperti simbol pada tabel di samping ini. Langkah 3. Memilih kolom kunci. Langkah 4. Memilih baris kunci. Langkah 5. Mengubah nilai-nilai baris kunci. Langkah 6. Mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Langkah 7. Melanjutkan perbaikan-perbaikan atau perubahan-perubahan. Sekarang saya akan menjabarkan hasil dan pembahasan tentang optimalisasi tipe rumah dengan metode Simplex pada proyek pengembangan perumahan. 1. Deskripsi tipe rumah yang dikembangkan. Pengembangan PT Mitra Utama membangun 3 tipe rumah sebagai alternatif bagi para konsumen untuk menentukan pilihan apakah mereka ingin rumah yang besar, yang sedang atau yang kecil. Ketiga tipe rumah yang dikembangkan termasuk dalam kategori rumah sederhana. Formulasi fungsi kendala untuk konsep hunian berimbang atau perbandingan 1:3 dan banding 6 atau 8 antara rumah mewah, sedang dan sederhana. Dalam hal ini tidak ada, namun sebagai proporsi ini menggunakan kajian berdasarkan aspek pasar, tipe rumah dan deskripsi dari rumah dikembangkan seperti pada tabel 1 di samping. 2. Fungsi kendala. A. Batasan luas lahan. Luas lahan yang dikembangkan tahap pertama seluas 15.000 meter kubik. Luas infrastruktur seluas 4.000 meter persegi. Luas lahan yang disediakan untuk mendirikan bangunan rumah yang terdiri dari 3 tipe adalah maksimum seluas 11.000 meter persegi. Formulasi fungsi kendala dengan batasan luas lahan yaitu 120 X1 plus 100 X2 plus 80 X3 lebih kecil dari sama dengan 11.000. B. Batasan biaya produksi. Dana yang tersedia untuk pembuatan rumah dengan 3 macam tipe maksimum 15 miliar rupiah. Fungsi formulasi fungsi kendala dengan batasan biaya produksi atau pelaksanaan yaitu 124 X1 plus 155 X2 plus 128 X3 lebih kecil sama dengan 15.000. C. Batasan waktu pelaksanaan. Untuk membangun sebuah tipe rumah direncanakan selesai dalam waktu 120 minggu. Formulasi fungsi kendala dengan batasan waktu yaitu X1 plus X2 plus X3 lebih kecil dari sama dengan 120.
D. Batasan permintaan pasar berdasarkan proporsi tipe penjualan atau aspek pasar. Proporsi tipe rumah diminati adalah tipe A berbanding tipe B dan berbanding tipe C adalah 3/2/3. Formulasi fungsi kendala dengan batasan proporsi sesuai aspek pasar adalah X1 lebih kecil sama dengan 1,5 dikali 2 dan 3x2 lebih kecil dari sama dengan x3. Fungsi tujuan. Untuk menyusun fungsi tujuan yang dimaksimalkan adalah keuntungan masing-masing tipe rumah adalah seperti tabel 2 di atas. Formulasi fungsi tujuan 2 dengan memaksimalkan keuntungan adalah memaksimalkan 2 Z sama dengan 91 tambah 75 X2 ditambah 62 X3. Keterangannya 91 laba rumah tipe A juta rupiah, 75 laba rumah tipe B, 62 laba rumah tipe C. Formulasi fungsi dengan metode simpleks. A. Batasan pasangan 120 X1 tambah 100 X2 tambah 80 X3 menjadi 120 X1 ditambah 100 X2 tambah 80 X3 tambah X1 tambah dengan 11.000. Yang B. Batasan rumah produk 194 X1 tambah 155 X2 tambah 128 X3 lebih kecil 15.000 menjadi 194 X1 ditambah 155 X2 ditambah 128 X3 ditambah S2 sama dengan 15.000. Oke, batasan waktu pelaksanaan X1 tambah X2 ditambah X3 lebih kecil 120 menjadi X1 tambah X2 tambah X3 tambah S3 sama dengan 120. Fungsi tujuan maksimal Z dikurang 91 X1 ditambah 75 X2 ditambah 2 X3 sama dengan 0. Keterangannya X1, X2, X3 sama dengan tipe rumah yang dibangun yaitu X1 untuk rumah tipe A, X2 untuk rumah tipe B, X3 untuk rumah tipe C dan Z merupakan keuntungan. S1, S2, S3, S4, S5 sama dengan variabel select yaitu variabel tambahan yang mewakili tingkat kemanjuran atau kapasitas yang merupakan batasan. Tabel 3, tabel kolom dan baris setelah perbaikan pertama. Tabel keempat, tabel bawah dan baris putih setelah perbaikan kedua. Variabel dasar Z1 X10 X20 X3 min 132 S10 S20 S30 S491 S5 212 angka 0. Variabel dasar S1 Z0 X10 X20 X3 106,4 S1 S20 S30 S4 min 120 S5 min 280 NK 11.000. Variabel dasar S2 Z0 X10 X20 X1 275,18 S10 S21 S30 S4 min 194 S5 min 446 NK 15.000. Variabel dasar S3 Z0 X10 X20 X3 275,18 S10 S21 S30 S4 194 S5
S5 min 2,5 NK 120. Variabel dasar X1 Z0 S11 X20 X3 min 0,5 S10 S20 S30 S41 S5 min 1,5 NK 0. Variabel dasar X2 Z0 X10 X21 X3 min 0,33 S10 S20 S30 S40 S51 NK 0. Tabel hasil perbaikan ketiga atau hasil akhir variabel dasar Z Z1 X10 X20 X30 S10 S2 0,48 S30 S4 min 2 S5 min 2 NK 7.195. Variabel dasar S1 Z0 S10 X20 X30 S10 S2 0,383 S30 S4 min 45,27 S5 108,28 NK 5201. Variabel dasar X3 Z0 X10 X20 X30 S11 S10 S2 0,0036 S3 1 S4 0,269 S5 0,416 NK 21,9. X1 Z0 X11 X20 X30 S10 S2 0,0018 S30 S4 0,64 S5 0,09 NK 27,25. Yang terakhir variabel dasar X2 Z0 X10 X2 1 S30 S10 S2 0,0013 S30 S4 min 0,232 S4 0,465 NK 17,98. Analisis dengan metode simplex didapat jumlah rumah tipe A sebanyak 27,52, rumah tipe B sebanyak 17,982, dan rumah tipe C sebanyak 54,52 dengan luas lahan yang digunakan sebesar 9.458 meter persegi. Pembuatan jumlah tipe rumah dilakukan dengan cara coba-coba atau trial and error dengan berbagai alternatif seperti tabel di samping. Alternatif yang memiliki keuntungan maksimal tanpa melebihi batasan-batasan telah ditetapkan adalah rumah tipe A sebanyak 28 unit, rumah tipe B sebanyak 17 unit, dan rumah tipe C sebanyak 54 unit dengan laba 7.171 rupiah per unit dengan keuntungan didapat sebesar 7.171 juta rupiah. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang optimalisasi jumlah tipe rumah dengan metode simplex pada proyek pengembangan perumahan atau fasilitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 11 akan bertanya kepada kelompok 6, yaitu yang pertama, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk merumuskan suatu masalah ke dalam bentuk program linear itu apa ya? Yang kedua, apa yang dimaksud fungsi prinsip? Yang ketiga, karakteristik apa saja yang dimiliki oleh sebuah permasalahan agar dapat diselesaikan dengan metode program linear. Terima kasih. Nama saya Stephanie Siti, perwakilan dari kelompok 10. Saya ingin bertanya, yang pertama, apa saja kekurangan metode simplex dalam proyek pembangunan perumahan? Yang kedua, berapa banyak variabel keputusan yang dapat diselesaikan dengan metode simplex? Yang ketiga, mengapa kalian menggunakan metode simplex untuk riset kali ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fiorentina, perwakilan dari kelompok 8 ingin bertanya. Yang
pertama, persyaratan apa saja untuk memecahkan masalah dengan menggunakan model program linear metode simplex. Yang kedua, kapan menggunakan metode simplex dalam menyelesaikan masalah program linear. Ketiga, apakah suatu permasalahan linear programming yang diselesaikan dengan metode grafik juga dapat diselesaikan dengan metode simplex. Terima kasih. Saya akan menjawab soal dari kelompok 8. Di sana masih ada. Pertanyaannya, persyaratan apa saja untuk memecahkan masalah dengan menggunakan model program linear metode simplex? Jawabannya, semua kendala ketidaksamaan harus dinyatakan sebagai persamaan. Kedua, persamaan atau jalan ekstrak dari semua kendala tidak boleh ada yang negatif. Yang ketiga, Tapi gue belum absen tahu, lupa sebentar. semua variabel dibatasi pada nilai-nilai yang negatif. Yang kedua, kapan menggunakan metode simplex dalam menyelesaikan masalah program linear? Jawabannya, metode simplex digunakan untuk mencari nilai optimal dari program linear yang melibatkan banyak constraint atau pembatas dan banyak variabel atau lebih dari 2 variabel. Penemuan metode ini merupakan pembuatan yang besar dalam mesin operasi dan digunakan sebagai prosedur penyelesaian dari setiap program linear. Yang ketiga, apakah suatu permasalahan linear programming yang diselesaikan dengan metode grafik juga dapat diselesaikan dengan metode simplex? Jawabannya iya. Suatu permasalahan linear programming yang diselesaikan dengan metode grafik juga dapat diselesaikan dengan metode simplex. Sebaliknya, suatu permasalahan yang hanya bisa diselesaikan dengan metode simplex tidak dapat diselesaikan dengan metode grafik. Kelompok I. Sudah puas jawaban? Terima kasih. Siapa itu? Saya akan menjawab pertanyaan dari anak-anak perwakilan kelompok 11. Syarat-syarat harus dipenuhi untuk merumuskan suatu masalah ke dalam bentuk programming linear itu apa ya? 1. Tujuan masalah harus jelas. 2. Harus ada sesuatu atau beberapa alternatif yang ingin dibandingkan. 3. Adanya sumber daya terbatas. 4. Bisa dilakukan perumusan kualitatif. Nomor 2. Apa yang dimaksud dengan fungsi implisit? Fungsi implisit yaitu fungsi yang variabel bebas dari variabel bebas dicampur dalam satu ruas dan tidak dapat dipisahkan pada ruas yang berbeda. 3. Karakteristik apa saja yang dimiliki oleh sebuah permasalahan agar dapat diselesaikan dengan metode program linear? 1. Penyelesaian masalah mengarah pada pencapaian maksimisasi atau minimasi. 2. Kendala yang ada membatasi tingkat pencapaian tujuan. 3. Ada beberapa alternatif penyelesaian. 4. Hubungan matematis bersifat linear. Mana? Itu. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 10. 1. Apa saja kekurangan metode simplex dalam proyek pembangunan perumahan? Jawabannya, kekurangan adalah memerlukan waktu yang cukup lama dalam menyelesaikan. 2. Berapa banyak variabel keputusan yang dapat diselesaikan dengan metode simplex? Jawabannya, metode simplex dapat digunakan bila mempunyai variabel keputusan mulai dari lebih besar atau sama dengan 2 sampai multivariabel. 3. Mengapa kalian menggunakan metode simplex untuk riset kali ini? Jawabannya, karena untuk memecahkan masalah optimalisasi jumlah tipe rumah tersebut terhadap hubungan linear antara tingkat keuntungan faktor-faktor produksi dan produk yang dihasilkan oleh perusahaan pembangunan perumahan tersebut. Gimana? Pokoknya 10. Terima kasih. Kurang lebih.